Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kebijakan moneter. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya, Gevilana da Silva, dan teman saya Amanda Sufi, Ersalita Baruk Al-Korni, Muhammad Fajri Al-Fatih, Sifa Khalilah, dan Ziza Zulaiha. Dari kelas 11B2 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang tahun ajaran 2023-2024, mata pelajaran ekonomi oleh Ibu Hanim Novalina Damanik. Baiklah, pertama-tama akan dibuka dengan pengertian kebijakan moneter oleh Amanda Sufi. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Apa saja yang termasuk kebijakan moneter dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian negara? Kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Kebijakan kuantitatif terbagi menjadi 4, yaitu pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah ke masyarakat. 2. Kebijakan diskonto atau diskon polisi. Kebijakan diskonto adalah sebuah instrumen kebijakan moneter yang diukur dengan melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral dengan tujuan untuk membuat peredaran jumlah uang teratur. 3. Cash ratio. Cash ratio mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar atau utang jangka pendek dengan menggunakan total kas dan setara kas yang dimilikinya. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Kebijakan kualitatif. 1. Kebijakan kredit subjektif. Kebijakan kredit subjektif adalah memastikan bahwa bank-bank memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. 2. Persuasi moral. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian negara. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, inflasi, dan nilai tukar mata uang suatu negara. Jika ekonomi menghadapi penurunan, bank sentral suatu negara akan berusaha untuk meningkatkan produksi, lapangan pekerjaan, dan permintaan konsumen dengan memotong suku bunga. Apa saja kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif yang dilakukan pemerintah Indonesia? Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Kebijakan moneter ekspansif. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Pertama, contoh kebijakan moneter ialah Bank Indonesia mengadakan kredit langsung. Pemberian kredit langsung kepada banyak sektor atau proyek yang membutuhkan dana secara mendesak. Hal ini mampu meningkatkan jumlah uang yang beredar karena dalam sektor atau proyek tersebut harus membiayai segala kegiatan dengan sesegera mungkin. Program intervensi rupiah. Program intervensi rupiah adalah contoh kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara untuk proses pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank dalam periode 7 hari. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung instrumen kegiatan operasi di pasar terbuka. Kebijakan moneter kontraktif. Penerbitan surat utang negara. Selanjutnya, contoh kebijakan moneter ialah dengan menerbitkan surat utang negara. Dalam hal ini, pemerintah berusaha menghimpun dana dari masyarakat supaya uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan. Penyediaan fasilitas overdraft. Ketika Bank Indonesia membantu bank umum yang tengah mengalami kesulitan dalam likuiditas jangka pendek, maka hal ini termasuk contoh kebijakan moneter dengan melalui fasilitas overdraft. Bantuan yang diberikan ialah pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tinggi. Hal ini dilakukan dengan harapan supaya mampu untuk mengontrol peredaran uang supaya tetap stabil. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi.
Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Sedangkan ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi adalah kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan dari kebijakan moneter adalah membantu mencapai sasaran-sasaran makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Pertanyaan: bagaimana kebijakan moneter, makroprudensial, capital cost management, dan intervensi secara bersama-sama menyelesaikan masalah ekonomi? Cara kebijakan moneter, makroprudensial, capital cost management, dan intervensi menyelesaikan masalah ekonomi. Kebijakan moneter makroprudensial, capital cost management, dan intervensi secara bersama-sama dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan tingkat suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dengan menurunkan suku bunga, bank sentral dapat mendorong investasi dan konsumsi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, menaikkan suku bunga dapat membantu mengendalikan inflasi. Kebijakan makroprudensial dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ini melibatkan pengawasan terhadap risiko sistemik seperti risiko kredit dan risiko pasar. Melalui pengaturan regulasi dan pengawasan, pihak berwenang dapat mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan ekonomi. Intervensi pemerintah atau regulator dalam bentuk kebijakan fiskal atau kebijakan struktural juga dapat digunakan untuk mengoreksi ketidakseimbangan atau ketidakstabilan ekonomi. Manajemen biaya modal atau capital cost management merupakan aspek penting dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya finansial. Dengan memastikan penggunaan modal yang efisien, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Indonesia meminimalkan capital outflow? Aliran modal keluar asing atau capital outflow merupakan keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri, baik secara langsung atau direct investment, maupun secara tidak langsung atau indirect investment. Mengapa Indonesia meminimalkan capital outflow? Karena untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari tekanan terhadap nilai tukar mata uang serta cadangan devisa negara. Tindakan ini dapat diambil sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal dan menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Analisislah kebijakan makro yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan makro yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mengatasi masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, Indonesia dapat mengimplementasikan sejumlah kebijakan makroekonomi. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Menaikkan suku bunga dapat membantu mengurangi tekanan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Penggunaan instrumen kebijakan moneter lainnya seperti operasi pasar terbuka dan operasi moneter makroprudensial dapat membantu menyeimbangkan likuiditas dan mengendalikan resiko sistemik. Yang kedua, intervensi valuta asing.
Bank Indonesia dapat terlibat dalam intervensi valuta asing untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi ini dapat melibatkan pembelian atau penjualan mata uang asing untuk mengendalikan pergerakan nilai tukar. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang bijaksana, termasuk pengelolaan defisit anggaran dan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor strategis atau proyek-proyek infrastruktur dapat merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan tekanan inflasi yang signifikan. Yang keempat, kebijakan struktural. Reformasi struktural seperti perbaikan peraturan dan kebijakan investasi dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan menarik investasi asing langsung yang dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. Yang kelima, koordinasi antar lembaga. Penting untuk menciptakan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan saling mendukung. Dengan demikian, kesimpulannya adalah kebijakan moneter terbukti lebih efektif terhadap seluruh variabel makroekonomi dalam penelitian ini, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, neraca pembayaran, dan kurs. Dengan demikian, pemerintah dan Bank Indonesia agar lebih mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi persoalan-persoalan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, neraca pembayaran, dan kurs. Barulah kemudian pemerintah mendukung dengan kebijakan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.